Australia. Shen. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat, semangat, semangat. Tetap semangat meskipun di masa pandemi, tetap kita harus tetap semangat dan taati protokol kesehatan. Oke, di sini saya mau melaksanakan perintah dari SIM PKB atau guru belajar terkait pendidikan inklusi, BIMTEK pendidikan inklusi. Iya. Untuk yang belum pernah mengikuti atau belum pernah mengetahui bagaimana ilmu menghadapi orang-orang atau peserta didik yang memiliki berkebutuhan khusus, saya sarankan, saya anjurkan harus mengikuti pendidikan inklusi di SIM PKB Guru Belajar. Ya, kenapa? Karena di sana kita nanti akan diajari yang namanya ilmu-ilmu bagaimana cara menghadapi peserta didik yang berkebutuhan khusus. Banyak jenis-jenis yang peserta didik yang berkebutuhan khusus, dari tunanetra, tuna rungu, tuna wicara, dan selanjutnya banyak di sana. Di sana nanti kita mengetahui ilmunya. Salah satunya di sana nanti kita belajar bagaimana cara menghadapinya, bagaimana strategi yang harus kita lakukan, dan bahkan kita akan belajar terkait mapping di sana, memetakan di sana, mengidentifikasi peserta didik bagaimana. Kita juga bisa merasakan ini ada kekurangannya kiranya apa, dan kita juga harus tahu solusinya untuk menangani siswa berkebutuhan khusus tersebut. Pemerintah terus bersemangat untuk menyuarakan kesetaraan pendidikan dari yang sehat jasmani dan rohani, bahkan sampai yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, mari kita sebagai pendidik, guru-guru yang hebat, kita sukseskan apa yang telah diwacanakan dan telah direncanakan oleh pemerintah Kemendikbud khususnya. Kita sebagai pendidik, jangan pernah kita berpilih kasih kepada siapapun. Semua ketika sudah menjadi peserta didik kita, semua juga anak-anak kita. Oleh karena itu kita tetap harus mengasihi dan menyayangi mereka dengan sepenuh hati, kasih sayang yang tulus dan ikhlas. Nah, kurang lebih kehidupan peserta didik itu seperti ini. Bahkan ada yang tidak bisa mendengar, hanya bisa melihat aja, ada yang tidak bisa melihat, cuma bisa mendengar. Bagaimana cara membacanya yang tidak bisa melihat, pakai metode drill. Dan ada yang slow learner yang sangat keterbatasan untuk telat atau kurang di dalam penerimaan, harus sekian puluh atau berkali-kali penjelasan baru bisa paham. Tetap harus sabar. Sebagaimana kisah dari Imam Syafi'i, beliau memiliki seorang murid. Ketika sudah dijelaskan di dalam bersama teman-temannya itu, bahkan sampai puluhan kali, siswa tersebut juga belum bisa menerima materinya. Ketika ditanya sama Imam Syafi'i, apakah kamu sudah paham? Belum. Tentu ketika tanya lagi, apakah sudah paham? Belum. Tanya lagi, diajari lagi, sudah paham? Belum. Berkali-kali diajari terus, jawabannya belum paham terus. Hal tersebut tidak membuat putus semangat dari Imam Syafi'i. Di waktu lain, kemudian saat belajar, siswa tersebut yang susah memahami siswa tersebut keluar dari kelas, atau bahasanya dari ruangan ketika pembelajaran KBM sedang berlangsung. Saat keluar, kemudian Imam Syafi'i menyelesaikan pembelajaran tersebut. Ketika sudah selesai, apa yang dilakukan Imam Syafi'i? Yang dilakukan Imam Syafi'i adalah terkait siswa tersebut. Kemudian Imam Syafi'i menasehati siswa tersebut. Kalau bahasanya itu bukan siswa zaman dulu. Zaman Imam Syafi'i namanya murid tersebut, karena adanya murid dan guru. Imam Syafi'i sebagai guru, murid sebagai seorang murid yang menerima ilmu. Kemudian duduk termenung, kenapa kok nggak bisa paham-paham, dijelaskan berkali-kali juga nggak bisa paham. Kurang apa Imam Syafi'i kepada siswa tersebut atau peserta didik atau murid tersebut? Tidak kurang-kurang. Bahkan Imam Syafi'i sebagai guru yang baik kemudian menasihati kepada peserta didik tersebut. Saya sudah
saya bukan pemilik ilmu, saya hanya sebagai pemberi penyampai ilmu tersebut, karena sejatinya ilmu tersebut adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Imam Syafi'i menasihati kepada muridnya yang sangat susah menerima ilmu tersebut dengan cara, coba kamu sholat, coba kamu berdoa, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala, mintalah kepada pemilik ilmu tersebut. Berdoalah agar dimudahkan untuk menerima ilmu. Apa setelah seperti itu? Kemudian pergi berterima kasih kepada Imam Syafi'i, karena Imam Syafi'i sebagai gurunya ridho kepada muridnya. Setelah ridho didoakan sama gurunya, murid juga berdoa minta kepada Allah. Akhirnya apa? Hingga sampai saat ini murid tersebut tercatat sebagai murid yang jenius. Bisa kita ketahui bahwasanya bahkan meriwayatkan banyak sekian hadis ilmu-ilmu dari Imam Syafi'i, khususnya bermazhab Imam Syafi'i. Oleh karena itu pada intinya ketika ada murid yang benar-benar sangat susah menerima ilmu, kita jangan patah semangat. Kita tetap harus mensupport murid tersebut untuk bersemangat. Ketika gurunya semangat, muridnya juga semangat, maka apa yang terjadi? Sesuatu yang mustahil pasti akan ada keajaiban di situ, karena sesuatu hal itu pasti dari Allah SWT. Oleh karena itu, mari kita sebagai guru yang hebat, kita beri semangat, kita harus selalu memberikan solusi dan selalu menasihati. Jangan lupa juga mendoakan murid kita yang terbaik. Oke, pada intinya jangan lupa bagi yang belum mengikuti pendidikan atau BIMTEK, pendidikan inklusi, harus mengikuti pendidikan inklusi, di mana di SIM PKB khususnya guru belajar seri pendidikan inklusi. Dari saya cukup sekian, saya Nur Huda SPD MPD, cukup sekian, banyak salam maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.